kita bertiga mau bikin video LCS, leadership dan communication skill. Pertama-tama kita mau ngebahas apa itu leadership. Leadership itu bisa sifat, bisa seseorang juga, ya artinya pemimpin. Di sini kalau menurut gua kalau pemimpin itu yang pertama itu harus jujur, kedua dia harus adil sama anggota-anggotanya. Habis itu pemimpin harus bertanggung jawab setiap keputusan. Nah ini menurut gue ini yang paling berat. Kenapa ya? Karena kalau setiap rencana atau setiap kegiatan pasti lu harus bertanggung jawab mau hasilnya benar atau salah, karena lu jadi pemimpinnya, lu yang tanggung jawab di atas anggota-anggota lu gitu. Betul. Yang habis itu lu harus bisa, kalau misalkan lu membuat keputusan tapi anggota lu ada yang kurang setuju atau nggak nerima keputusan lu, berarti lu juga harus bisa sedikit berlapang dada untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat anggota lu lah. Betul. Setelah itu harus mampu menerima saran dan kritik juga dari semua khalayak lah. Semua orang. Ya itu orang. Semua anggota, semua karyawan, semua member, yang habis itu harus memiliki target dan tujuan yang jelas. Target apa Jadi tuh? pemimpin juga harus, itu ntar aja bahasnya. Ya, jadi pemimpin juga harus harus punya pengaruh besar buat memotivasi, kalau enggak harus menginspirasi supaya anggota bisa diajak bekerja sama. Dan banyak tanya lah minimal. Nggak boleh nanya, no? Nggak boleh, itu rahasia. Harusnya ini, no. Jangan tanya yang penting-penting aja. Selanjutnya bicara panjang-panjang. Habis itu dari yang gue baca nih kemarin, dari yang gue cari materi, ada beberapa fungsi leadership. Yang pertama itu fungsi instruktif, yaitu sebagai dia pengambil keputusan atau pelaksana, gimana, kapan, caranya, ya kan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif itu pemimpin itu kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang harusnya yang harus bikin dia tuh konsultasi sama orang-orang yang dipimpinnya. Habis itu fungsi partisipatif. Nah, fungsi ini berarti pemimpin tuh harus bersedia untuk nggak berpangku tangan sama orang-orang yang dipimpin, laksanakan keputusannya. Nah, itu gua agak lupa tuh. Kalau nggak salah kemarin udah bikin, tapi gue lupa gitu. Yang keempat ada fungsi delegatif. Fungsi ini tuh pemimpin tuh harus kayak memilah-milah tugas pokoknya sama mengevaluasi tuh yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan sama orang-orang itu, yang harus dipilih-pilih di mana tuh. Kan orang beda-beda tuh. Nah, yang terakhir ada fungsi pengendalian. Ini pemimpin tuh harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dan di sini tuh harus efektif biar tujuannya ini tercapai semaksimal mungkin. Mungkin itu aja menurut gua tentang leadership. Next, apa ya pertanyaannya? Next, lupa dah. Jadi gini, Sar. Kalau menurut lo, kapan sih seseorang bisa jadi pemimpin? Karena tadi Vino udah jelasin tuh gimana, apa menurut dia leadership itu apa. Cuman sekarang, kapan sih seorang bisa jadi pemimpin? Gimana tuh? Kalau menurut gua, kapan seseorang bisa menjadi pemimpin itu sebenarnya kan siapa aja bisa jadi pemimpin. Soalnya kan pemimpin itu kan datang karena dibutuhkan ya. Terus juga sebuah kelompok atau organisasi atau juga perusahaan pastinya selalu membutuhkan sosok atau seorang pemimpin gitu. Tapi juga memimpin itu kan bukan tugas yang bisa dibilang mudah ya kan. Bahkan kita juga harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Ya karena mau gimana kalau kita mau memimpin kelompok, kita nggak bisa
pemimpin lebih dahulu kan. Tapi baik lagi banyak banget skill yang harus diperluin atau dikuasain untuk jadi pemimpin yang baik gitu. Nah, makanya itu di sini gue mau nyoba memberikan beberapa soft skill yang harus dipunyai seorang pemimpin gitu. Nah, yang pertama ada komunikasi. Nah, ini buat komunikasi. Komunikasi ini wajib banget kita kuasai karena sebagai pemimpin kan kita itu pasti akan sering berbicara dengan banyak orang tuh. Bahkan bukan cuma berbicara aja, tapi memahami lawan bicara dengan cepat. Nah, itu juga penting. Terus juga pastinya seorang pemimpin itu nggak akan berkomunikasi hanya dengan anggota kelompok kita juga gitu kan, tapi juga sama pihak lain, sama pihak luar gitu lah. Nah, itu untuk yang pertama, komunikasi. Buat yang kedua, ada mengambil keputusan. Nah, soft skill ini juga wajib banget ya dimiliki atau nggak dikuasai oleh seorang pemimpin. Karena sosok pemimpin itu kan pastinya nggak akan jauh dari kata masalah, ya kan? Nah, pasti aja selalu dihadapi sama banyak masalah, mau masalah di pekerjaannya, masalah di internal, atau masalah pribadi dengan anggotanya, gitu. Ya, intinya di soft skill poin nomor 2 ini juga penting banget, bahkan pasti ada kasus ya di mana karena keputusan seorang pemimpin ini melukai orang lain gitu loh, atau nggak melukai anggotanya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, banyak banget nih resiko yang harus diperhatiin sebagai seorang pemimpin. Ya, intinya di poin 2 ini penting banget lah bagi seorang pemimpin buat bisa mengambil keputusan mengenai hal apapun yang berhubungan dengan anggota tim dan pekerjaannya. Nah, itu buat nomor 2. Yang ketiga ada memanage. Sering banget dalam sebuah kelompok seorang pemimpin ini memanage anggota timnya yang nggak sesuai dengan karakteristik, terus juga nggak sesuai sama skill dari anggota tersebut. Bahkan gue sendiri pernah mengalami hal ini nih, dipaksa melakukan yang bukan di bidang gue, ya hasil akhirnya sudah bisa ditebak, sudah ketahuan jauh banget dari hak maksimal gitu. Nah, makanya ini tuh penting banget buat seorang pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaan anggotanya dengan adil, terus juga sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Soalnya kan di setiap tim itu kan memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda ya kan. Nah, itu buat nomor 3. Lanjut yang keempat ada problem solving. Nah, problem solving ini jawaban dari nomor 2 nih. Kan yang nomor 2 tadi kan mengambil keputusan. Itu sangat beresiko tinggi ya kan. Makanya soft skill ini problem solving wajib bagi seorang pemimpin buat dikuasai. Soalnya kan masalah dalam tim itu salah satu hal yang sangat umum ya. Terus juga pemimpin itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab lah dengan masalah dan penyelesaiannya gitu. Tiap masalah pasti memiliki penyelesaiannya dan tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Terus juga pastinya suatu saat nih jika kita menjadi seorang pemimpin ya kan, pasti aja kita bakal bertemu masalah inilah, masalah itulah. Nah, itu juga pastinya alhamdulillah pasti kita akan banyak ide dan juga masukan juga dari tim kita gitu. Mereka pasti akan ngebantuin kita juga sampai kita dapat yang terbaik. Terus juga ntar di akhir keputusannya ada di kita juga sebagai seorang pemimpin gitu. Juga tentunya hal ini nggak cuma membutuhkan keberanian juga, tapi juga membutuhkan kemampuan untuk berpikir yang tinggi supaya keputusan yang diambil itu memiliki resiko yang minim. Nah, itu buat yang nomor 4. Terus lanjut yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu empati. Harusnya kita udah tahu semua pemimpin itu harus memiliki empati. Ya kalau nggak ada empati, pemimpin tersebut ya hanya akan menguntungkan diri sendiri ya kan. Iya. Makanya penting banget bagi seorang pemimpin untuk melatih sifat empatinya supaya kalau contohnya dalam perusahaan itu supaya tidak kehilangan loyalitas dari konsumen gitulah kira-kira. Udah itu aja buat nomor 5 yang terakhir. Sebenarnya masih banyak skill yang harus dikuasain sebagai seorang pemimpin, tapi ya di sini gue hanya bisa memberikan beberapa lah, karena gue juga bukan ahlinya gitu. Udah sih itu aja buat pertanyaannya, Kal. Itu udah berarti penjelasan lo, Sar. Menambahin, no? Nah, gue mau nanya lagi. Oh, kirain. Sama lu, Sar. Ada nggak siapa ya contoh seseorang pemimpin yang baik menurut lu? Bisa di keluarga lu, kalau nggak di luar gitu. Aduh. Kalau contoh pemimpin dalam keseharian udah pasti bapak gua, ya kan. Lu juga bapak lu kan, Bin? Ya pasti. Pasti kan. Nah, soalnya kenapa? Ya udah jelas jawabannya sih. Karena kan beliau yang menafkahi, beliau ngurus ini, ngurus itu, terus dia juga sosok yang kita idolain gitu kan. Itu kan udah pasti. Nah, tapi kalau tokoh luar itu ada Marcus Aurelius. Nah,
dia ini seorang kaisar Romawi yang bisa disebut menjadi salah satu yang terbaik gitu. Terus juga Markus ini dia punya sifat yang pemimpin yang adil, perhatian, paham, cerdas, terus juga tangguh, terus juga bijaksana. Terus juga sifat-sifatnya yang dia punya itu bisa dibuktiin gitu loh dengan kesejahteraan yang dialami oleh bangsa Romawi pada masa penjabatannya juga. Ya intinya kecerdasannya si Markus inilah yang alasan kenapa gue memilih dia sebagai pemimpin yang baik gitu loh, sebagai contoh pemimpin yang baik gitu. Udah segitu aja. Tapi gue mau ini nih, mau nyambungin, kan lagi ngomongin contoh pemimpin yang baik kan ya. Kalau nggak salah waktu itu pernah ya Haikal mimpin apa gitu cerita ke gue. Coba dong Kal, cerita di sini pengalaman pribadi yang lu yakin bisa membantu lu tuh jadi pemimpin yang baik gitu. Pengalaman pribadi gue sih, ya waktu itu, apa no? Pas project. Bukan. Yang gitu Ya kita. pas project juga ada orang yang susah banget disuruh kayak Vino, enggak. Vino gampang kok disuruh. Waduh. Enggak, ini waktu pas gue di SMP sama SMA gue waktu itu 2 kali jadi ketua kelompok makan di sekolah gue. Sekolah gue kan pesantren, jadi gue harus ngasih makan ke teman-teman gue yang dari SMP sama di SMA ada kurang lebih 100-200 orang. Kalau pas di SMP 100 orang, pas di SMA itu gue SMP sama SMA digabung, jadi gue ada 300, sekitar 300 orang lah. Gue yang ngasih makan. Nah, anggota gue itu cuma ada 10-15 orang. Gue udah lupa tuh berapa. Kalau waktu pengalaman gue selama gue mimpin, ya sebenarnya gampang-gampang susah sih kalau jadi ketua. Gampangnya lu nggak perlu lu harus kerja, susahnya lu nyuruh orang. Nah, lu nggak boleh pergi sebelum apa yang lu kerjain itu selesai, benar-benar harus selesai. Jadi mulai dari masak nasi, nyapu, ngepel, bagi-bagiin makanan, nyuci piring, itu gua semua yang nyuruh ke anggota gua. Nah, buat nyuruh ke anggota ini gampang-gampang susah juga. Ada beberapa anggota yang susah, ada juga yang gampang disuruh. Ya perlu komunikasi lah. Kalau buat orang-orang yang agak susah disuruh, lu intonasinya, lu ngomongnya lebih tegas juga. Kalau buat orang yang gampang disuruh, ya lu tinggal nyuruh aja, nyuruh nyuruh nyapu. Lu juga harus adil gitu. Lu nggak boleh kasih ke satu orang satu hari ini pekerjaannya gampang semua ke satu orang. Kerjanya misalnya cuma nyuci atau apalah. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu harus ngasih tuh orang pekerjaan yang gampang, yang susah juga. Nah, makanya jadi pemimpin itu yang di Pino sama Koster bilang ya harus adil. Terus juga jadi pemimpin tuh harus dengerin juga apa yang anggota kita omongin. Nggak boleh kita asal nyuruh orang, nggak boleh seenaknya juga kalau jadi pemimpin. Terus juga harus respect juga sama atasan juga, sama anggotanya juga. Nggak boleh seenak-enaknya. Kayak gitu sih menurut gua. Poin-poinnya mungkin masih banyak lagi yang nggak gua kepikiran buat saat ini. Nah, kalau menurut gue juga harus komunikasi juga nggak boleh putus sih sama saya yang tadi gue bilang nih sama guru gue. Ya, jadi komunikasi itu penting banget. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, kayaknya gue juga masih agak bingung nih tentang komunikasi. Apa sih, San, komunikasi itu? Apa itu komunikasi? Sebenarnya kita sih sebenarnya berapa tahu lah sebenarnya. Ini komunikasi nih kita kan dari tadi komunikasi kan. Jadi kalau bisa dijelasin itu komunikasi itu bagian penting yang tidak bisa dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial gitu lah. Terus juga komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide dan juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya gitu. Nah, maupun secara langsung dan juga tidak langsung gitu. Jadi pada umumnya komunikasi itu tuh dilakuin melalui lisan dan verbal sehingga bisa dimengerti oleh kedua belah pihak gitu. Tapi komunikasi itu juga bisa dilakuin pakai bahasa isyarat gitu kan buat orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu Pin. Terus juga komunikasi juga bisa dilakuin dengan raut muka kayak tersenyum itu juga bisa dibilang begitu. Terus juga menggelengkan kepala kayak gini kan artinya tidak, mengangguk itu kan iya gitu. Dan juga sebagainya gitu. Itu aja sih kalau gua bisa jelasin tentang komunikasi. Ya sebenarnya kita semua udah tahu juga lah apa sih komunikasi itu. Apalagi Pino nih kan dia udah abang jagonya lah tentang komunikasi nih, banyak relasinya gitu-gitu kan. Coba dong Pin, tips-tipsnya Pin. Gimana supaya kalau ngomong tuh didengerin gitu Pin. Boleh lah cerita-cerita. Gimana ya? Sebenarnya si Kautsar tuh cuma ada-ada.
Ada kok. Itu fact of Tin. Gua berdasarkan fakta aja, no. Fakta itu. Jadi gue harus menjelasin nih, ya nggak jelasin sih, cuman berbagi tips doang tuh gimana supaya lu ngomong tuh didengerin orang. Iya, Itu yang pertama itu, iya. yang paling pertama banget tuh kayaknya kita kalau misalkan contoh aja lagi kita lagi diskusi nih, bisik buat motor, kita lagi diskusi nih ya kan, kita kayak harus berbagi pertanyaan gitu sama lawan diskusi lu kan, kita bertiga nih dari tadi kita kayak berbagi pertanyaan lah, nggak mendominasi sendiri obrolannya. Kalau kayak gitu lu namanya ngomong sendiri, ntar yang denger lu juga bosen. Terus habis itu jangan asal motong pembicaraan tuh kayak gue tadi gue Oh sempat gitu. motong pembicaraannya Haikal lah. Nah, itu tadi gue kayak gimmick gitu tadi gue, biar itu sebenarnya mau gue Iya, bahas iya, nih iya. Paham. Gimmick. gitu. Gimmick. Hmm. Padahal mas ngajak. Habis itu lu kalau misalkan temen lu lagi ngomong, lu juga harus fokus dengerin sama nyimak, biar nanti pas lu ngomong juga didengerin sama temen lu. Hmm. Yang terusnya pakai kata-kata yang mudah dipahami itu kalau lu ngomong didengerin sama orang juga tuh kata-katanya harus jelas dan mudah dipahami sama orang. Kalau kata-kata gua kayak gimana? Yang kelima itu Jelas banget. menatap lawan bicara, itu harus buat, masa ya kalau kita lagi ngomong tuh matanya kemana-mana gitu. Iya. Habis itu bicara dengan mempunyai tujuan. Itu ngomong harus ada tujuannya, apa tuh intinya gitu. Yang terakhir tuh harus tetap rendah hati tuh, nggak boleh sombong lah. Itu aja sih menurut gua tips supaya didengerin orang. Itu aja. Itu aja. Ngomongin komunikasi ya. Iya. Apa itu komunikasi sebenarnya, kita sih sebenarnya berapa tahu lah sebenarnya. Ini komunikasi nih, kita kan dari tadi komunikasi kan. Jadi kalau bisa dijelasin itu, komunikasi itu bagian penting yang tidak bisa dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial gitu lah. Terus juga komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan juga gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya gitu. Nah, maupun secara langsung dan juga tidak langsung gitu. Jadi pada umumnya komunikasi itu tuh dilakuin melalui lisan dan verbal sehingga bisa dimengerti oleh kedua belah pihak gitu. Tapi komunikasi itu juga bisa dilakuin pakai bahasa isyarat gitu kan, buat orang-orang yang nggak bisa ngomong gitu, Pin. Terus juga komunikasi juga bisa dilakuin dengan raut muka kayak tersenyum, itu juga bisa dibilang begitu. Terus juga menggelengkan kepala kayak gini, itu kan artinya tidak, mengangguk itu kan iya gitu, dan juga sebagainya gitu. Itu aja sih kalau gue bisa jelasin tentang komunikasi. Ya sebenarnya kita semua udah tahu juga lah apa sih komunikasi itu, apalagi Pino nih kan dia udah abang jagonya lah tentang komunikasi nih, banyak relasinya gitu-gitu kan. Coba dong Pin, tips-tipsnya Pin, gimana supaya kalau ngomong tuh didengerin gitu, Pin. Boleh lah cerita-cerita. Gimana ya? Sebenarnya si Kautsar tuh cuma ngada-ngada. Ada kok. Itu fact of Tin. Gua berdasarkan fakta aja, no. Fakta itu. Jadi gue harus menjelasin nih. Ya nggak jelasin sih, cuman berbagi tips doang tuh gimana supaya lu ngomong tuh didengerin orang. Iya. Itu yang pertama itu, Iya. yang paling pertama banget tuh kayaknya kita kalau misalkan contoh aja lagi kita lagi diskusi nih, bisik buat motor, kita lagi diskusi nih ya kan, kita kayak harus berbagi pertanyaan gitu sama lawan diskusi lu kan, kita bertiga nih dari tadi kita kayak berbagi pertanyaan lah, nggak mendominasi sendiri obrolannya. Kalau kayak gitu lu namanya ngomong sendiri, ntar yang denger lu juga bosen. Terus habis itu jangan asal motong pembicaraan tuh
kayak gue tadi gue Oh sempat gitu. motong pembicaraannya Haikal lah. Nah, itu tadi gue kayak gimmick gitu tadi gue, biar itu sebenarnya mau gue Iya, bahas iya, nih iya. Paham. Gimmick. gitu. Gimik. Gimmick. Padahal mas sengaja. Habis itu lu kalau misalkan temen lu lagi ngomong, lu juga harus fokus dengerin sama nyimak, biar nanti pas lu ngomong juga didengerin sama temen lu yang terusnya pakai kata-kata yang mudah dipahami itu kalau lu ngomong didengerin sama orang juga tuh kata-katanya harus jelas dan mudah dipahami sama orang. Tahu kalau kata-kata gua kayak gimana? Yang kelima itu Jelas kok, jelas banget. menatap lawan bicara, itu harus buat, masa ya kalau kita lagi ngomong tuh matanya kemana-mana gitu. Iya. Habis itu bicara dengan mempunyai tujuan. Lu ngomong harus ada tujuannya, apa tuh intinya gitu. Yang terakhir tuh harus tetap rendah hati tuh, nggak boleh sombong lah. Itu aja sih menurut gua tips supaya didengerin orang. Itu aja. Itu aja. Gue mau nanya lagi nih. Sih, tapi gua kayak takut waktunya keburu habis zoomnya. Jadi gue nanya lagi nih, lu jawab singkat aja. Gue mau nanya, lebih mending bicara panjang tapi nggak jelas apa lebih mending bicara pendek tapi jelas? Perlu nggak sih kita tuh bicara panjang gitu? Ini kayaknya jawabannya emang pendek, kan? Perlu nggak sih kita bicara panjang? Menurut gua itu udah jelas-jelas nggak perlu lah. Buat apa bicara panjang detail, belibet, yang penting itu kalau intinya itu inti dari informasi yang mau kita sampaikan itu udah jelas, sudah dipahami sama lawan bicara, buat apa gitu. Jadi emang lawan bicara lu belum ngerti apa yang lu omongin tuh, lu harus ngejelasin lah sampai dia paham, benar-benar paham gitu. Itu aja sih. Apa ada yang kurang dari pendapat gua? Enggak, cukup. Ada lagi nggak nih yang tanyain? Kayaknya ada satu lagi pertanyaan. Ada. Jadi mau nanya nih terakhir sama lu, buru waktunya udah habis juga ya kan? Iya. Lunya siapa nih? Gua apa Haikal nih? Harus jelas kalau ngomong. Nah. Gua Aduh, nggak jelas ngomongnya. Oh iya. Ada. Gimik ya guys ya. Perlu nggak sih komunikasi skill di dalam dunia kerja itu menurut lu, Kal? Atau nggak perlu? Kalau nggak perlu nggak usah dijelasin. Nggak perlu kayaknya sih. Udah habis waktunya. Nggak perlu banget sih. Perlu. Kayak apa yang tadi bilangin Pin, kayak masalah apa dengerin orang kalau ngomong yang jelas, ngomong yang panjang-panjang. Itu penting banget. Apa kebetulan gue udah pernah kerja ya, udah pernah kerja juga. Jadi ya lu harus respect sama temen lu, harus juga dengerin lah apa yang orang ngomong. Sama juga ngomong jangan belibet. Gak apa ngomong panjang asalkan dimengerti. Ngomong pendek juga apa asal dimengerti juga. Soalnya orang beda-beda kan gimana. Kadang-kadang ada orang yang susah kan. Mau ngejelasin pendek nggak ngerti, ngejelasin panjang baru ngerti. Ada juga yang kebalikannya, ada juga yang nggak, yang dua-duanya nggak ngerti sama sekali. Kan gitu kan. Terus juga ya skill-skillnya ya apa yang tadi lu sebutin juga itu udah ini banget, udah pas banget sama pas kalau mau buat di dunia kerja. Itu aja sih kayaknya. Mungkin ada lagi nggak ya? Udah sih kayaknya udah pengen habis juga, tinggal 5 menit lagi kan. Udah semuanya, makasih semua.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.